Percaya nggak kalau mobil Seimut ini itu bisa jalan 500 km, berarti Jakarta Semarang nggak perlu ngecas. Halo semuanya, jadi di video hari ini saya bakal review dan first drive singkat Aion UT yang kemarin sudah diumumkan harganya, pokoknya tanggal 10 September kemarin diumumin. Jadi Aion UT itu akhirnya keluar juga harganya. Tipe standarnya itu range-nya bisa jalan sekitar 400 km, harganya sekitar 325 juta. Dan tipe premiumnya bisa jalan sekitar 500 km, 363 juta. Dan unitnya ini dikasih pinjam sama Mas Taal, sales konsultan dari Aion di Supermall Karawaci. Nanti teman-teman kalau misalkan mau nanya, mau test drive, bisa langsung sama Mas Taal aja. Dan ini dia mobilnya. Nggak pakai lama, nggak pakai teknis macam-macam. Yang penting gue bisa merasakan first drive-nya seperti apa. Yuk. Sebelum kita test drive, kita review tipis-tipis ya. Jadi mobil ini tuh dirancang sama, gue baca-baca ya, Stefan Janin kalau nggak salah, dari GAC Europe sana. Sehingga nggak heran desainnya itu apa? Clean, Europe banget lah, clean dan bold gitu. Dan kemarin diperkenalkan di Gias 2025. Cukup menyita perhatian karena bentuknya tuh unik gitu loh. Jadi dari garis-garis bodinya nih, bulat-bulat, lampunya tuh terinspirasi dari apa? Mata burung hantu. Lihat deh, clean ya, ada emblem Aion, kamera-kamera. Mungkin bukan 360, 540 ya, nanti gue kasih lihat deh ya. Terus ada pilihan two-tone. Dan warnanya juga memang ngejreng-ngejreng kan. Saya mau kasih lihat teman-teman, seperti biasa ya, mobil-mobil Aion tuh canggih-canggih. Kuncinya tuh seperti ini, ada tombol lock, unlock. Ini kayak buat buka tutup bagasi. Terus ini nanti kita coba satu-satu. Pada saat menjauh kan dia ngunci nih. Dia ngunci. Tuh, tunggu. Ya kan ngunci kan. Terus pada saat gue mendekat ke sini, dia nanti otomatis langsung kebuka. Tapi kalau teman-teman misalkan merasa terganggu, aduh kok nggak mau mas, ribet banget. Kalau pada saat gue ngambil barang itu kalian bisa matiin di layar head unitnya. Tapi kuncinya kita setuju ya, tampil clean, kelihatan mahal banget gitu loh. Dan tentu ya sudah dilengkapi dengan fitur ADAS yang bakal memudahkan teman-teman. Makanya kalau ada yang komen, wah mobil ini saingan Eto One. Bukan, ini lebih disaingin sama kayak yang GWM Ora, bahkan sama Geely yang belum rilis juga, sama juga kalau Wuling lebih ke antara Bingo atau Cloud. Tapi kalau dari Jak ini lebih ke Cloud sih. Assalamualaikum Bapak Ibu, perkenalkan saya Taal, sales konsultan dari GAC Aion Karawaci yang bertempat di Supermall Karawaci. Di samping saya ini ada mobil yang lagi viral, mobil Aion UT yang baru aja launching di Gandaria City. Kami juga menyediakan pembayaran secara kredit mulai dari DP 10% dan juga balloon payment, dan ada pembayaran 50-50. Untuk setiap pembelian mobil Aion, Bapak Ibu mendapatkan lifetime warranty untuk baterai mobilnya. Bagi Bapak Ibu yang berminat buat pesan unit Aion, Bapak Ibu bisa hubungi Taal di 081213445263, atau Bapak Ibu bisa berkunjung ke Aion Supermall Karawaci dan ketemu Taal dan juga janjian ya. Jangan lupa ditunggu. Buka kap mesin atau kap apa dong ya, kap mobil ya, itu tuh 2 kali, harus ditarik 2 kali. Dan jantung dari mobil listrik itu apa? Di baterai dong. Sekitar 60 kW nih ya. Ini belum ada hidrolik. 60 kW tenaganya itu sekitar 150 kW. Atau kalau misalkan dikonversi ke PS itu sekitar 203 PS, torsinya sekitar 210 Nm. Nggak heran 0 ke 100 cuma butuh 7,3 detik, itu kencang banget loh. Dan dia sudah support fast charging itu sampai dengan 87 kW. Ini kalau misalkan buat ngisi nih minyak rem, terus air cadangan radiator di sini semua, kelistrikan di sini semua. Memang mobilnya kecil ya, tapi nanti kita lihat bagasinya segede apa. Dan di sini lubang charging letaknya sebelah kanan. Nih, ada 2, berarti sudah support fast charging nih. Jadi kalian nggak perlu kayak adapter gini. Sehingga namanya itu anxiety. Nyebutnya apa sih? Nyebutnya anxiety apa sih? Keraguan. Jadi kadang-kadang orang kalau pakai mobil listrik kan, aduh, deg-degan. Mobil gue nih baterainya cukup nggak ya? Sehingga kalau sudah bisa sampai 500 km ya sudah apa ya, lebih tenang gitu loh. Dan kemarin tadi gue ngobrol sama Mas Taal, mobil ini dicoba sama Om Mobi itu ke Jogja bisa jalan 488 km. Ya mungkin dengan kakinya di sekolah segala macam ya menurut gue udah cukup oke sih.
Yang gue suka dari mobil Cina tuh apa? Mobilnya tuh canggih-canggih ya. Dan teman-teman mungkin ini kelihatan imut, tapi panjangnya sekitar 4,2, wheelbase sekitar 2,7, yang tentunya bakal bikin ruangan kabin tuh lega, legroomnya juga lega gitu loh. Nah, profil bannya tuh 215 55 ring 17, cakramnya tuh depan belakang, dan ini machiningnya silver hitam. Ini nggak kayak mobil listrik pada umumnya ya. Tentunya kalian nggak perlu tanya, Mas ada TPMS dok? Nggak gitu. Ya pasti ada. Ion tuh nggak pelit gitu loh. Dan ini dibilangnya SUV, tapi city car, tapi crossover juga bisa banget, hatchback nih. Set cladding nih bahan dop juga, termasuk set skirt juga. Handle-nya dia sistem jungkit ya. Nggak kayak seamless seperti biasanya gitu ya. Terus ada kamera di sini, kamera ini dibikin hitam. Terus blind spot tentunya ada. Ini pilar-pilar hitam juga tuh ya. Jadi tampilnya clean ya, clean itu kan. Tuh, tampilan lampu belakang juga. Tuh, terinspirasi dari apa? Mata burung hantu. Terus kalau ngomongin rear traffic alert udah ada. Jadi pada saat mundur ada mobil motornya lagi, dia bisa ngerem sendiri, ada warnanya dan ada bisa ngerem sendiri. Emblemnya Ion UT. Jadi benar-benar clean banget. Ini antenanya kalau nggak ada berarti dia sudah sekalian ya. Jadi gue ngetes fitur ya. Jadi karena gue mendekat bawa kunci, dia langsung otomatis kebuka sendiri. Bagasinya ini rata lantai, rata sini maksudnya ya. Tuh cukup gede. Nih bagasi di dalam juga ada tutup penyimpanan. Nanti kalian juga. Nah kalau misalkan teman-teman mau nanya, Mas, saya nanti bakal dapat portable charger, dapat wall charging. Teman-teman bisa tanya sama Mas Taal ya. Ini kan dibikin rata lantai. Kalau kalian butuh bagasi lebih gede, ini bisa dikebawahin teman-teman tuh. Oh bisa kebawahin kayak gini. Tuh, ya kan? Cukup gede. Ternyata dia nggak ngunci. Tapi yang ngunci tuh keempat pintu lainnya, kalian harus ngunci dari sini teman-teman. Tinggal pencet. Lepas aja. Dia nanti otomatis akan langsung ngunci. Kuncinya gue taruh sini ya. Ini taruh sini nih. Ini taruh sini. Sekarang gue cek mendekat. Oke, mengunci jadi aman. Jadi kalau nggak dipencet dari situ bisa dari remote juga. Nih teman-teman lihat ya. Jadi wheelbase-nya tuh lega banget karena platformnya juga khusus kan. Ini juga rata lantai. Terus saya coba praktek langsung karena ini first impresi saya tuh. Ini dibikin agak tegak sedikit, paling rebah. Jadi dia ada satu step lagi. Kalau misalnya kalian tegak kayak gini, nah kalau kalian butuh armrest di sini juga, oh ini lagi dipasang nih teman-teman. Ini ada armrest juga yang ada tempat cup holder, tegak, ada Isofix juga, kursinya tuh sudah kulit semua. Jadi buat teman-teman yang misalkan punya anak kecil, nggak usah takut kotor karena ini mudah dibersihkan. Isofix juga sudah ada, headrestnya ada 3. Terus di sini nggak perlu takut kepanasan, ada blower AC, ada 2 nih. Bisa diatur kiri kanan ya maksudnya. Jadi nggak perlu rebutan. Ada port USB, seat back pocket. Jadi kalian buat naruh misalkan snack atau buku pelajaran ada di sini. Terus di sini tidak ada apa-apa ya. Oh nggak ada gantungan. Gantungnya letaknya ada sebelah kiri dan kanan. Airbag tuh ada sampai pilar-pilar. Dan ada head grip. Perlampuan sudah LED semua. Catatannya adalah pada saat kalian duduk di sini, itu kalian jujur agak terhalang sama sini karena headrest gede banget. Tapi ini mungkin kalau kalian merasa gelap, gampang. Coba gue tes ya. Hello baby. I'm here. Open sunshade. Okay. Even saya di belakang dengan logat Jawa saya itu masih bisa ngedengar suara saya. Menarik banget dan tentunya semua Windows sudah auto up and down. Tapi kalau teman-teman ngeh, Mas ini kok kacanya bening banget? Berarti belum dipasang sama kaca film. Nanti teman-teman bisa nanya sama Mas Taal. Buat keselamatan jangan lupa, even di baris kedua, kalian jangan lupa pakai safety belt. Ada airbag sampai sebelah sini juga. Child lock ada juga. Kalau misalkan di sini, ini ada bisa dioperasi dari sini secara manual. Wah, kapan lagi ya gue syuting ini sambil hujan gerimis lagi. Untung udah selesai reviewnya, tinggal test drive. Jadi mungkin sekalian kalian bisa dengerin ini. Gue nggak pakai noise cancelling sih, jadi mungkin kalian bisa denger kayak suara dari rintik hujan. Ini gue buka. Tapi kalau misalkan pas panas kan mungkin kalian merasa terganggu. Kalian cukup ngomong gini aja. Hello baby. I'm here. Close sunset. Oke, logat Jawa gue nggak kebaca. Coba sekali lagi ya. Sorry, the function is unavailable. Hello baby. I'm here. Close sunset. Okay. Oke mau. sunshades Ini logat turned Jawa gue off. udah bisa ya kan. Nah ini di jalan yang aspalnya. Ini pakai mode sport sih ngomong-ngomong. Oke kita pakai mode comfort dulu. Ini comfort tuh nggak terlalu ngagetin. Gasnya, hentakannya segala macam dengan tenaga sekitar 203 PS, torsinya 210 itu kencang banget loh. Jadi 0 ke 100 itu cuma butuh 7,3 detik gitu loh. Nah,
sekarang biar kalian merasakan sensasi berkendara di hujan gerimis, kita buka aja lagi ya. Hello baby, I'm listening. close sunshade. Salah, lupa mulu nih. The sunshades are already closed. Iya maaf, saya yang salah. Open sunshade. Okay, sunshades Oke, jadi is gue nggak turned perlu ngomong on. hello baby-nya 2 kali gitu. Oke, I'll quit. nah sekarang kita cobain di jalan rusaknya di sini. Nah ini jalan yang aspal rusaknya, tipis-tipis. Tadi kan di aspal itu ada berasa empuk-empuk nih. Nah ini di jalan aspal berbatu ya, ini berbatu tepatnya sih. Ini jadi rada stiff. Dan pada saat ngelewatin sennya sini ya, trik gini loh. Pada saat gue mundur, ya kan, dia tuh langsung menyala dan kameranya tuh bening. Itu yang gue suka dari mobil-mobil Cina tuh bening. Ayo mobil-mobil Jepang, kamu juga bisa tuh dibikin transparan kayak gini. Tuh menarik ya. Ini wide angle. Tuh front, rear, front wheel, rear wheel. Oke, ini bikin 3D kayak gini. Tuh kameranya tuh kalian bisa pilih-pilih. Ini cukup lumayan bantu, terutama buat cewek-cewek misalnya gitu ya. Terus ceritanya lagi mundur lagi nih. Ceritanya mundur. Udah, sekarang maju ya. Sekarang maju. Kita tutup deh. Tuh, tutup. Nyalain lampu sen. Dia itu langsung memicu kamera 360-nya. Kelihatan. Kalau misalkan ada lubang, ada trotoar. Tuh, kelihatan kan? Jadi seolah-olah kayak kamera dari satelit. Nah, ini di jalan yang berbatu, banyak lubang. Suspensinya itu menurut gue berubah jadi stiff. Jadi kita duduknya juga nyaman. Terus yang tadi gue sempat mention, ini headrest kan gede banget menghalangi di baris kedua. Tapi pada saat kalian duduk, kalian tuh berasa dipeluk sama joknya. Kepala juga bakal dilindungi. Jadi kalau amit-amit terjadi accident, lebih safety teman-teman. Hati-hati kalau ketemu ini. Karena sini banyak kayak orang belajar gitu ya. Ini banyak orang belajar. Sekarang kita mau coba keluar ke jalan raya. Overall, ini di jalan aspal sini sama di jalan berbatu-batu sini, ini aman dan nyaman. Oke. Approve lah ya kalau misalkan buat kalian yang suka lewat gang kecil, misalkan ke pasar, lewat gang kecil, ke perkampungan, ngantar jemput anak sekolah. Dan yang enak kalau mobil listrik itu apa tau gak? Fiturnya kan canggih. Terus kalau kalian ngadem, itu kan mobilnya nggak getar ya. Jadi ngadem tuh juga nyaman. Kadang-kadang gue pribadi kalau ngadem pakai mobil bensin itu kan getar ya. Itu tuh bikin nggak nyaman gitu loh. Ini nyaman. Saya mau kasih lihat nih, kan dia ada drive mode nih. Pencet home dulu, geser. Nah sini, di sini kalian bisa pilih cukup ergonomis. Ada comfort, sport, sama power save. Gitu. Jadi kalau kalian mau irit, kalian pakai power save. Tapi kalau kalian pengen lebih sporty, tinggal pilih sport aja. Untungnya meskipun dia tombolnya kan buttonless nih rata-rata ya mobil Ayan tuh ya, dia dikasih shortcut di sini, jadi cukup lumayan gampang. Tapi PR-nya, kelemahannya adalah kalau misalkan head unit di sini rusak, ya agak repot. Itu doang sih catatannya teman-teman. Ya nggak apa-apa lah, gue maafin karena dia ada shortcut nih. Ini lampu juga tuh bisa di disable, wiper juga manual atau auto. Ini gue bikin auto, mau low, medium atau high, rear fog lamp, ada window lock juga dari sini semua. Oke, menarik. Ini ngelewatin speed bump, ini pakai power save ya. Ini ada speed trap nih. Oke, enak. Gue mau kasih gambaran ya. Kemarin gue udah sempet test drive itu brand lain tuh dari, gue nggak enak ya kalau sebut brand ya. Harganya mirip. Dia harganya under 300, tapi kalau kita ngomong ya, ini event yang Ionity yang tipe standar, gue baca di brosur itu speknya masih ada fitur ADAS. Cuman range-nya doang, tenaganya doang yang lebih kecil. Tapi ya oke gitu loh, fitur ADAS itu penting. Sayangnya teman-teman, ini tuh lagi hujan deres, terus juga agak rame. Gue mungkin tidak bisa cobain beberapa fitur, tapi gue janji next time gue bakal coba lebih jaraknya agak jauh gitu ya. Nah di sini memang meter kasar itu kecil, tapi cukup informatif ya. Jadi ada animasi mobil, terus ada kecepatan, gigi D, power save, mode drive-nya, ada jam digital juga. Range-nya baterainya tinggal berapa, tinggal 298 kilo dan segala macam. Terus yang tadi teman-teman, ini cukup ergonomis kok. Kalau misalkan kalian merasa, aduh kok nggak ada tombolnya sih gitu ya, kalian bisa pencet kayak gini. Ada smart cabin nih, jadi ada jok ventilasi teman-teman. Tuh, driver sama passenger depan udah elektrik juga semuanya. Nah,
close, ventilasi smart, ngikutin lighting sistemnya, switch control, Adigo smart driving, jadi ada adaptive cruise control, driving energy consumption tuh bisa kelihatan. Kalian mau pakai comfort sport power save, ini driving mode-nya kan, energy recovery kalian juga bisa pilih mau close, weak atau medium. Terus chassis power kalian juga bisa rubah semua ya. Brake responnya mau standar atau sport, steering wheel-nya mau comfort atau sport ya kan. Terus auto hold dan segala macam di sini. Guys, mohon maaf banget, kalian jangan bosan ya kalau gue tes speaker itu doang. Kalau nggak kena copyright guys, kesian gue ya. Ini kita buka kaca tanpa noise cancel. Ini berisik ya. Kita tutup. Kalian juga bisa pakai Hello Baby juga sih sebenarnya. Kita dengerin speakernya. Speakernya menurut gue cukup oke, kabinnya juga cukup kedap, dan di tengah hujan gerimis, rintik-rintik, syahdu banget ya. Saya rasa ini kepake banget pada saat kayak lagi gerimis, mendung kayak gini. Jadi teman-teman lihat kan, videonya jadinya terang gitu ya. Ini ada dua shortcut sebenarnya yang bisa kalian pakai buat misalkan, ini belum diatur sih, nanti kalian bisa atur sih dari sini. Jadi jangan bosan ya kalau gue lagunya itu doang. Hello baby, I'm listening. open all window. Okay, open Tuh, all windows. keren banget ya. Jadi kalau misalkan disuruh milih, maksud gue ini mobilnya oke apa enggak? Menurut gue oke banget, karena harganya nggak sampai 400 juta, bisa jalan sampai 500 kilo, fiturnya canggih banget. Tadi sudah tes di sekitar sini, di jalan rusak juga. Menurut gue ini sudah sesuai sama harganya. Bahkan yang bikin gue menarik adalah ya itu tadi, harganya nggak sampai 400, fiturnya canggih, ada panoramic sunroof. Terus kalau panoramic doang, belum ada sunroof, panoramic. Buat gue udah cukup oke. Menurut saya paling menarik ini adalah range-nya 500 km nih. Kita tanya nih sama Mas Al. Mas Al, ini 500 km nih jangan-jangan cuma di atas kertas, aslinya nggak sampai lagi? Udah dicoba sama Om Mobi sampai Jogja 488 kilo. 488, kalau misalkan dia klaimnya 500 berarti pengurangannya atau realnya berkurang sekitar 2% ya. Berarti itu angkanya oke banget sih. Itu beneran Mas? Bener, ada di YouTube-nya kok. Atau teman-teman udah ada yang nonton belum? Nah sekarang gini Mas, ini berarti harganya berarti berapa? Kan ada dua tipe kan, yang standar sama premium ya? Ya, untuk tipe standar di 325 juta dan juga tipe premium di 363 juta. Woi, nggak sampai 400 juta ya, agak cukup lumayan jauh kan gitu. Terus kasih alasan ya, di tengah gempuran brand-brand sebelah juga, ini berarti bakal bersaing sama Geely, bener ya? Betul. Sama GWM Ora, Tapi ya betul. sama Wuling. Kalau Wuling lebih ke Cloud dong, bukan Bingo dong ya? Ya, ini untuk dimensi dari Cloud. Kasih alasan kenapa harus ambil ini dibanding brand-brand tersebut. Untuk hatchback, city car yang jarak tempuh paling jauh, udah pasti Ion UT dan juga dia fiturnya paling lengkap. Nah, Seperti misalkan sudah power back door, kanan kiri sudah electric seat, sudah ada pendingin jok, serta fitur rasa udah paling komplit. terus gue baca-baca ya, dia nanti bakal bisa dikontrol dari handphone gitu nggak? Ada Ion apps, Udah atau belum? sudah ada nanti. Seperti mobil Ion yang lainnya sudah ada Ion apps-nya. Oh oke, menarik sih. Menurut gue yang paling menarik tuh adalah mobilnya itu kecil, imut, terus juga apa ya? Ini bikin orang nengok gitu kan. Terus range yang paling menarik sih 500 kilo. Berarti kalau misalkan PD ke Semarang itu kan sekitar 450. PD nggak kalau ke Semarang nggak ngecas? Harus settingannya kita harus bisa misalkan kayak jarak main ini kecepatannya di 70-80 km per jam. Terus dia pakai mode eco, sama dia udah sih lebih Itu aja ya? itu aja sih. Tapi saran gue ya, jangan sampai mobil listrik itu baterainya kurang dari 30%. Jadi kalau menurut gue, saran gue misalkan pas sampai di Batang atau misalkan di
Cipali dicas dulu ya. Tapi teman-teman misalnya masih bingung nih, aduh gue mendingan ambil pilih ini, Ion V, Ion W Plus atau Haptech, harus gimana Mas kalau misalnya masih bingung? Test drive dulu aja, hubungi Taal jangan lupa, atau bisa berkunjung ke Ion Karawaci, ketemu Taal ya. Ya, di Supermall Karawaci ya. Sekian dulu video dari saya, teman-teman. Kalau misalkan next pengen dibuat video apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Wih, lucu banget. Udah cukup dapat kan, San? Dapat. Ada yang kelupaan nggak? Suspensi udah, rasa berkendara udah, tes speaker udah,